Oke, siang ini kita akan road trip dari Cirebon ke Cimahi. Sekarang jam 2, memang lagi panas-panasnya nih, jadi pakai kacamata, bukan gaya-gayaan. Nanti kita ke Cimahi pakai mobil Kia Sportage. Ini 2000 cc. Ini kap mesinnya dibuka, bukan mogok. Tapi kita lagi pengecekan nih, protap sebelum pergi. Memang wajib kita cek kondisi air radiator, kondisi oli rem, oli mesin. Pokoknya kita cek sebelum perjalanan jauh biar tetap aman. Oke, kita cek dulu ya. Yap, jadi ini mobilnya Kia Sportage tahun 2001, 2000 cc. Sebelum kita pergi, kita cek dulu nih. Oli power steering normal, oli remnya normal. Ini air wiper ada. Ini penting juga nih, ini air radiatornya bagus. Tadi udah saya cek dan udah saya panasin, jadi ini nggak bisa dibuka nih. Cadangan air radiator ada. Oli mesin pun tadi udah dicek, kondisinya masih bagus. Bagian mesin udah dicek semua. Sekarang tinggal cek kondisi tekanan angin, semua normal. Ban yang kanan normal juga. Kalau semua udah dicek ya tinggal cek dompet. Bensinnya banyak, nanti kita isi lagi 100.000. Oke, sekarang berarti mobil udah ready, tinggal persiapan barang-barang yang mau dibawa ke Bandung. Oke, sekarang kita OTW ke Cimahi. Bensinnya segini lagi, nanti kita isi 100.000 aja Pertalite. Jadi sekarang itu jam 4 sore. Jam 4 sore kita OTW Cimahi. Tapi isi bensin dulu 100.000, isi tol. Mudah-mudahan di jalan lancar, karena ini mobil jarang banget dipakai nih. Bismillah aja ya. Oke, udah isi bensin, udah isi etol, kita pergi lagi. Nah, ini kondisi setelah diisi Pertalite 100.000. Posisinya ada di hampir full. Kita cek ya nanti setelah sampai Cimahi, sisa bensinnya berapa lagi. Oke, lanjut perjalanan ke Cimahi. Jadi pengalaman saya pakai Sportage ini udah lumayan lama ya. Saya pakai dulu pernah tahun 2011 mungkin ya. Mobil ini, si Sportage ini, seperti biasa sebelum pergi ngelakuin pengecekan. Saya buka kap mesin, cek air radiator, cek semua, cek oli, udah semua, udah tancap gas, kita pergi. Ternyata di jalan mobil ini overheat, ampernya panas, si radiatornya ngebul. Nah, mungkin di sini kita bisa ambil hikmahnya. Kalaupun kita mengecek secara detail, masih aja tetap kita bisa kecolongan kalau kita lupa. Waktu itu saya lupa, setelah pengecekan beberapa item, saya lupa nutup tutup radiator. Konyol kan? Jadi otomatis pas begitu jalan, kondisi radiator itu nggak tertutup. Mesinnya panas, airnya keluar dan kering. Akhirnya si mesin overheat. Dan untungnya pas kejadian itu saya langsung minggir, dibuka kap mesin, ternyata tutupnya nggak saya tutup. Oke, kita bayar tol dulu. Nah, tapi karena udah ada sedikit pengetahuan, begitu mobil overheat, jadi nggak boleh kita langsung isi air dingin, nanti bisa melenting.
Akhirnya saya tunggu dingin, biarin sejam 2 jam, biarin aja. Udah mesin dingin, baru diisi lagi air, langsung tutup, di starter, udah deh jalan. Sekarang sudah di kilometer 133. Estimasi sih perjalanan ke Cimahi sekitar kurang lebih 3 jam, 2,5 jam atau 3 jam lah kalau pakai Sportage ini, karena kecepatan pun konstan di 80 km per jam. Biasanya kalau pakai Fortuner Plumbon Cimahi itu bisa ya 2 jam bisa nyampe. Bahkan kalau kita kecepatannya 160 km per jam, jalan kosong itu 1,5 jam bisa tembus Plumbon Cimahi. Jadi karena sekarang kita pakai si Sportage ini, ya santai aja, alon-alon asal kelakon. Karena kasihan juga kalau terlalu dipecut kecepatan 100 km atau 120, kasihan ke mesinnya. Karena si Kia Sportage ini bannya udah kita ganti, besar banget bannya, ukuran 31 Komodo Extreme. Dan karena bannya ban apa ya, ya buat ke gunung lah, jadi suara raungannya kerasa banget masuk ke dalam kabin. Tapi ya itu nikmatnya pakai Jeep. Dengar suara raungan ban itu apa ya, mungkin kerasa gagah gitu kalau untuk saya pribadi. Apalagi kalau nengok ke belakang, lihat ban serep. Jadi kalau mobil-mobil yang gendong ban itu kerasa laki banget gitu, serasa gagah. Jadi teman-teman, si Kia Sportage ini tahun 2001 2000 cc, dia 4x4 manual transmisi. Jadi ada yang matic, ada yang manual, lalu ada yang long, ada yang short. Nah yang ini adalah yang short, yang pendek. Oke, memang itu supir kontainer nggak jelas, main sembarangan aja belok kanan, mana asapnya hitam lagi. Nah, oke, kembali ke topik. Di si Sportage ini, dia kalau disandingkan itu mungkin sama kayak Escudo, dari Suzuki Escudo. Dia hampir mirip sama Escudo. Nah, kalau si Sportage ini dia dari Kia, mobil Korea. Kalau saya pribadi sih nggak ada masalah. Justru saya adalah orang yang lebih senang mobil Korea dibanding mobil Jepang mungkin ya. Alasannya ya karena Korea ini si Hyundai atau Kia itu basicnya ke mobil Eropa. Jadi mereka di Eropa malah lebih laku. Kenapa di Indonesia nggak begitu laku? Hanya kalangan orang-orang tertentu aja mungkin yang berani beli mobil Korea. Ya karena si orang Indonesia ini, kalau menurut saya pribadi, masih cenderung lebih ke beli merek. Mereka merasa nyaman, mereka merasa aman dengan beli merek yang udah apa ya, udah punya brand lah. Contohnya gini, si Daihatsu Sigra dengan tipe tertinggi, misalkan Daihatsu Sigra dan Toyota Calya tipe tertinggi, mesinnya sama 1200 cc, kualitas materialnya sama, si mesinnya sama, tapi harganya pasti lebih tinggi si Toyota. Karena orang juga mikirnya udah pasti lebih nyaman Toyota. Mindsetnya itu karena orang Indonesia itu pasti ya, sebelum beli barang itu
belum beli barangnya udah mikirin dijual. Jadi sering terlontar kata-kata, mending beli ini aja, nanti harga jualnya bagus. Nah itu kan kalau saya nggak mau seperti itu. Kita beli barang ya yang harus dinikmatin, masalah jual ya urusan belakangan. Oke, ternyata ada insiden nih. Saya kira kenapa di klakson ternyata ban serepnya kebuka. Oke, kita cek dulu ya. Kaget teman-teman, diklaksonin, kirain ada apa gitu ya. Oke, kita cek dulu. Oh, sio mama, ternyata ban serepnya kebuka. Oke, kita tutup lagi. Oke, kita coba lagi. Oke. Aduh, bikin kaget aja. Saya kira bannya lepas. Ternyata lepas. Maksudnya lepas copot di jalan. Ternyata ini lepas dari ini aja. Si penguncinya kurang kenceng ya. Mungkin tadi ada yang buka nih ini. Oke, kita lanjutin perjalanan. Istirahat dulu di rest area 88, makan malam sama pepes tahu, pepes ayam, dan perkedel jagung. Si loreng biar istirahat dulu nih, mesinnya biar nggak panas. Oke, nanti bentar lagi kita lanjut perjalanan. Oke, makannya udah beres. Sekarang kita OTW lagi menuju Cimahi. Let's go, perut udah kenyang. Tadi rencananya sih makan di rumah, cuman kok keluar keringat dingin gitu. Dari siang belum makan. Jadi ya udah, mau gak mau harus isi bensin dulu alias isi perut. Perjalanan dari kilometer 88 ke Cimahi itu paling setengah jam nyampe. Oke, nanti kita update lagi setelah nyampe Cimahi. Akhirnya sampai juga teman-teman. Sekarang kita di keluar tol Baros. Sisa saldo 23.000, Plumbon Cimahi. Tolnya 180 ribuan, kurang lebih segitulah. Biasanya kalau PP itu ya ngisi 350.000 kalau PP. Jadi teman-teman, rangkumannya dari perjalanan kali ini Cirebon Cimahi pakai Kia Sportage, mulai dari bensin. Ini posisi bensin tuh ada di tengah-tengah. Jadi estimasi isi Pertalite itu 200.000 untuk satu kali jalan Plumbon Cimahi. Tadi saya berangkat setengah 5, kepotong macet, mungkin baru masuk tol Plumbon itu sekitar jam 5-an, dan sekarang sampai Cimahi jam 8. Berarti sekitar 3 jam kepotong. Tadi saya istirahat di rest area sekitar 20 menitan. Ya kurang lebih 2 jam setengah. Plumbon Cimahi.
Nah, pakai Kia Sportage ini kecepatan 80 km per jam. Rasanya cukup nyaman. Mungkin yang tahu tol Cipali ya, tol Cipali itu kondisinya memang nggak sebagus tol Cipularang kalau yang saya rasa, karena jalannya banyak lubang. Pakai si Sportage ini jalan segimana rusak pun tetap nyaman, suspensinya enak banget. Udah paling itu aja teman-teman. Terima kasih yang udah menonton. Sekarang sebentar lagi sampai rumah, waktunya istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.